Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sore. Shalom. Shalom. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Sudirman yang telah memberikan tempat untuk kita bersama-sama membangun ibadah pada sore hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang untuk Bapak Budi Herwanto yang nantinya akan melayani di dalam ibadah paduan pada sore hari ini. Sebelum kita lakukan ibadah pada sore hari ini, mungkin dari Bapak Sudirman ada yang mau disampaikan. Monggo Bapak Sudirman. Terima kasih Pak Gus, sebagai Ketua Kelompok 6. Perkenalkan kami, nama saya Sudirman. Mungkin banyak yang belum kenal. Saya warga Kelompok 6. Terima kasih sekali pada saudara-saudara kalian dan Pak Majelis yang nanti akan menyelani Pak Budi. Kami mohon nanti juga didoakan anak-anak dan cucu kami. Mungkin juga dalam keadaan yang sudah lansia ini, mudah-mudahan terlepas dari segala penyakit yang sekarang mengerikan. Perkenalkan kami juga mengucapkan selamat menyongsong hari Natal tahun 2020 dan menyongsong untuk menyambut tahun baru 2021. Demikian dari kami. Berikutnya kami serahkan pada Bapak Pelayan, Bapak Budi. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sudirman dan keluarga serta kelompok 6 yang telah menyiapkan segala sesuatunya untuk kami boleh beribadah pada sore hari ini. Marilah kita menyiapkan diri untuk melakukan ibadah ini dengan pertolongan yang datangnya dari Allah Bapa di surga, Allah Putra dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 18. Ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ayat 2. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, di tempat Bapak Sudirman, untuk melakukan ibadah tengah minggu. Untuk itu ya Bapa, mulai awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini, sehingga kami semuanya bukan dari hati dan pikiran kami, tetapi dari
Allah sendiri untuk menyampaikan firman-Mu. Tolong ya Bapa, siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Sebelum kita melakukan firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang akan disampaikan oleh Mas Bayu. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Gembala-gembala, demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Mas Bayu yang telah menyampaikan firman-Nya. Itu dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di sini kami beri judul anugerah keselamatan dari Allah. Lalu nats yang akan kami ambil adalah Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya kemarin setelah ditunjuk oleh PH untuk melayani, saya sendiri bingung apa yang akan kami sampaikan. Karena ini kan mendekati Natal ya, mendekati kalau Rebo itu sudah tanggal 23, berarti besoknya 24, setelah itu 25. Itu adalah hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, setelah saya buka-buka buku dari bacaan ya, bacaan yang kita dapat itu ada Lukas 2 ayat 8 tapi sampai ayat 10 di situ. Lalu saya buka-buka lagi bacaan yang lain. Loh, kok ini sampai 20 gitu. Saya ambil yang untuk komplit gitu, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anugerah keselamatan dari Allah ini adalah luar biasa ya. Kalau kita mendengarkan anugerah dari Tuhan, itu bukan sembarangan ya, bukan kita ini apa ya, sing tak terima anugerah ini. Nah, itu yang harus kita cermati
ya, bahwa anugerah Tuhan memberi anugerah keselamatan dari Allah itu tidak main-main, bahwa Tuhan itu memberikan anaknya yang tunggal, ya, lalu mereka harus ke dunia untuk apa? Untuk membebaskan kita. Loh, luar biasa kan? Bukan hanya sekedar lahir, lalu kita rayakan, lalu kita biasanya kalau mau merayakan sesuatu itu kan bikin baju baru, wah macam-macam. Ya itu penting ya, penting juga. Tapi perlu diingat bahwa anugerah keselamatan dari Allah itu anugerah yang sangat luar biasa, yang harus diterima oleh manusia. Padahal manusia itu berdosa. Kita tidak bisa berdosa, tidak bisa menghilangkan dosa itu tanpa pemberian dari Tuhan. Itu bisa kita buka di Roma 3 ayat 10 ya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bayangkan ini. Lalu di Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Lah, ngeri banget ya. Kalau kita mau mencermati firman Tuhan, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Untuk itu, kalau kita bisa merayakan Natal di tahun ini, itu adalah karena kasih Tuhan yang teramat besar bagi kita. Berbicara tentang Natal, nah itu tadi yang pertama saya katakan bahwa pertama-tama dimengerti oleh kebanyakan orang Kristen adalah memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Itu tidak lebih. Dan itu juga tidak salah. Gitu ya. Berbagai acara diadakan untuk menyambut Natal. Umumnya gereja menggelar perayaan besar-besaran ya. Karena ini COVID, jadi kita tidak bisa merayakan. Nah, hikmah ini harus kita pahami juga. Ya. Kenapa? Sekarang ada COVID. Itu ya. Lalu dengan pernak-pernik hiasan pohon Natal, penyalaan lilin, drama, dan sinterklas. Dan ada juga yang beranggapan bahwa Natal identik dengan hadiah. Karenanya mereka memanfaatkan momen ini untuk bertukar kado atau memberikan hadiah kepada sanak keluarga. Itu pun tidak salah. Tidak sedikit orang Kristen yang menunggu-nunggu momen Natal sebagai kesempatan emas untuk bepergian jauh. Nah, ini ya, bersama keluarga karena mereka beroleh liburan yang cukup panjang. Ini juga tidak salah kalau kita memaknai Natal hanya sebatas perayaan, hiasan, hadiah atau liburan. Itu yang harus hati-hati. Itu yang perlu kita hati-hati. Berarti kita kehilangan makna esensial daripada Natal itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita cermati. Setiap mau Natal, kita ketemu Natal, berarti bahwa kita dapat anugerah dari Tuhan Allah, yaitu keselamatan. Ini jangan lupa ya. Jadi kalau kita mau Natal, persiapkan diri kita untuk menyambut Natal dengan hati yang benar-benar bersih. Nah, kita sampaikan juga bahwa bagaimana kita harus membersihkan diri. Kalau kita dikatakan di Roma 3 ayat 10 tadi bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak ya. Lalu Roma 6 ayat 23 itu mengerikan, upah dosa adalah maut. Nah, jadi menurut pandangan Allah itu kita itu sudah tidak bisa. Kita itu dosa. Terus gimana cara membersihkan itu? Nah, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, lalu dinamakan Yesus, lalu Yesus memberitakan segala firman-Nya, dan terakhir adalah
bukan terakhir ya sebetulnya. Tuhan Yesus itu disalib, lalu mati, ya dikuburkan, darah tercurah. Nah, di situ bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita itu tidak sia-sia, sehingga kita bisa betul-betul memaknai hal ini dengan betul-betul bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita itu tidak sembarangan. Ya. Nah, untuk itu kalau kita hanya memaknai dengan Natal, pernak-pernik dan macam-macam tadi, saya juga tidak tahu itu bagaimana nantinya. Itulah sebabnya Allah memberikan Yesus Kristus menjadi juru selamat dunia yang akan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Penebusan dosa dilakukan melalui karya kematiannya di kayu salib. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak mengalami kebinasaan kekal, melainkan apa? Mendapatkan hidup yang kekal. Ini bedanya. Ini anugerahnya. Apa kita tidak sayang sama Tuhan Yesus? Begitu. Terus terang aja saya waktu saya ini bukan Kristen cilik mulo ya. Terus terang aja saya katakan bahwa saya itu dulu pernah ke gereja, tapi tidak tahu. Ternyata ke gereja itu harus baptis, menyerahkan diri, baptis, dia terus baptis. Saya itu tidak tahu itu. Saya tahunya sudah semester 3. Iya, sarjana ya. Itu saya baru tahu dan ada yang memberitahu sebelah saya ini. Loh, sama ini Kristen. Iya, aku Kristen. Wah, bangga ya. Soalnya dia Kristen gitu loh. Loh, terus sangat baptis di. Saya bingung loh. Apa harus baptis ya? Lah itu saya baru tahu. Loh, samen itu dari Kristen aja melak-melok toh. Tapi serahkan dirimu. Lalu sidi dibaptis. Nanti kamu akan mendapatkan roh. Nah, roh itu yang membimbing kamu. Iya kan? Nah ini, aduh, ternyata memang benar. Saya tidak tahu saya harus baptis mana, diarahkan karena beliau di KJW, ya harus saya ke gereja JW Talun. Di situ. Nah, disitulah saya baru mengerti bahwa manusia itu penuh dosa dan harus ada yang mengambil kita untuk supaya kita tidak berdosa lagi. Supaya tidak berdosa, yaitu tadi kita harus menyerahkan diri, lalu percaya kepada Tuhan, ya Tuhan Yesus, bahwa beliau adalah nanti yang akan menebus dosa kita. Untuk itu kita harus mengenal perintah atau firman-firman yang mereka berikan ke kita. Itulah makna daripada anugerah keselamatan dari Allah yang sudah disampaikan melalui firman Tuhan. Untuk itu mari kita pegang teguh, mari kita buat firman ini benar-benar menjadi tuntunan kita untuk selamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 288 ayat 1 dan 2 sambil menyerahkan persembahan.
dipuji Raja surga, persembahan dawalah ditebusnya jiwa raga, jatuh puji lemahnya. Puji dia, pujilah dia semesta. Dia yang terletakkan dari umatnya lampai, dulu kini selamanya, panjang sabar mahabat. Puji dia yang setianya ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Ada beberapa yang perlu kita doakan dari keluarga, mulai kepala keluarga, anak, cucu, dan juga mungkin dari kelompok. Ada yang didoakan Bapak, di Yuswo, ya. Terus yang sakit tidak ada ya. Pemulihan, Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami menghadap-Mu ya Tuhan, dan kembali kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Dengan firman-Mu yang telah Kau sampaikan ya Bapa, kiranya Tuhan menjadikan firman untuk pegangan hidup kami, untuk menjadi apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Dan pada hari ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga di sini, keluarga Bapak Dirman. Kiranya Tuhan juga menyertai keluarga Bapak Dirman di sini, mulai Bapak Dirman sendiri, anak-anaknya, juga cucu-cucunya. Kiranya Tuhan menyertai mereka semuanya, dan terlebih Tuhan memberkati mereka. Untuk itu ya Bapak, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kelompok 6 di sini ya Bapak, mulai dari ketua kelompok dan juga seluruh jemaatnya yang ada di kelompok ini. Kiranya Tuhan juga melawat mereka masing-masing, menghampiri mereka, untuk mereka bisa berkenan di hati-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kelompok 6 ini. Dan kami juga berdoa untuk seluruh majelis yang ada di GKJ Wisukun Tuhan. Kiranya Tuhan juga melawat mereka masing-masing dan juga memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan berkat bagi mereka. Bapak Sinung sebagai gembala kami ya Tuhan, Tuhan juga menyertai Bapak Sinung, menyertai pelayanannya, berkati keluarganya. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk para Adi Yuswo, baik di kelompok 6 maupun di seluruh GKJ jemaat GKJ Wisukun ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga melawat para Adi Yuswo kita ya Bapak, sehingga mereka pun mendapatkan anugerah dari-Mu. Terima kasih ya Bapak. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memerlukan pemulihan Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih ya Bapak.
Kami juga berdoa untuk lingkungan kami, kota kami, negara kami ya Bapak. Di dalam suasana yang COVID-19 ini yang belum selesai ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan melindungi kami semuanya, orang-orang yang percaya akan Engkau. Untuk itu Bapak, kami serahkan juga para pemimpin-pemimpin kita, mulai dari presiden, menteri, dan sampai bawah RT, RW kita ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, untuk mereka bisa memimpin dengan baik, dengan adil dan jujur, sehingga apa yang mereka laksanakan, itu semuanya berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semuanya mengucap syukur karena pada sore hari ini kami bisa mengikuti ibadah tengah minggu. Tuhan juga tolong kami, di dalam kami sebentar lagi akan undur dari tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga menyertai kami. Dan kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami sampaikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati Bapak Ibu yang telah memberikan persembahannya ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan mengatur persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya padamu kami serahkan seluruh kegiatan kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kami ini, mari kita menyanyi Hitung Jemaat 99 ayat 1 dan 2. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang kedua, yang di surga disembah, Kristus Raja yang baka, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, yang daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari Bapak Ibu, kita memohon berkat. Kiranya kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa,
Allah Putra dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Ibadah sudah selesai. Kami matur nuwun kepada tuan rumah, kelompok, Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan untuk jangan lupa untuk nanti tanggal 24 jam 6 sore itu juga akan diadakan ibadah online untuk ibadah persiapan Natal. Dan juga 25 jam 7 pagi itu adalah untuk ibadah Natal bersama. Begitu Bapak Ibu, matur nuwun.